Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali ya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sekarang kita sudah memasuki kompetensi yang ketujuh, yaitu tentang media promosi pemasaran. Anak-anak, untuk pertemuan pertama ini Ibu akan membagi ke dalam dua video, yaitu video yang pertama tentang promosi dalam pemasaran, kemudian video yang kedua adalah gambaran usaha offline dan online. Nah, ini Ibu sengaja membagi ke dalam dua video karena materinya banyak sekali ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Kalian perhatikan PPT-nya ya. Pengertian promosi. Promosi berasal dari bahasa Inggris yaitu promote. Artinya meningkatkan atau mengembangkan. Menurut Wikipedia, promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Kemudian menurut Wikipedia Indonesia, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon pembeli untuk membeli dan mengkonsumsinya. Itu adalah pengertian dari promosi. Kemudian promosi menurut para ahli itu menurut Saladin adalah suatu unsur dalam bautan pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, mengingatkan dan memujuk konsumen tentang produk perusahaan. Kemudian menurut Swasta dan Irawan, bahwa promosi itu adalah arus informasi atau persuasi suatu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Kemudian menurut Ciptono, bahwa promosi itu merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau meningkatkan pasar-pasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Promosi sering kita kenal dengan iklan ya, itu sama saja. Jadi menurut Peter dan Alson, iklan itu adalah advertising, merupakan penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Jadi orang-orang yang mengiklankan suatu produk atau jasa, dia mendapatkan bayaran atau imbalan dari perusahaan atau pihak produsen yang menciptakan barang tersebut. 2. Iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan secara persuasif dan sponsor guna untuk mempengaruhi orang agar membeli produk dengan membayar biaya untuk media yang digunakan. Kemudian menurut Diryanto, iklan itu sebagai proses komunikasi yang tujuannya untuk membujuk atau menggiring orang agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Kemudian menurut Russell dan Land, iklan itu adalah suatu pesan yang dibayar oleh sponsor dan disampaikan melalui beberapa media komunikasi massa. Anak-anak, kalian sering melihat iklan ya, bahkan setiap hari kita melihatnya, terutama di televisi ya. Nah, iklan itu adalah mempromosikan atau menawarkan atau memberitahukan produk-produk kita sebagai pihak penjual kepada calon pembeli atau kepada pembeli. Nanti akan kita jelaskan tujuan apa kita membuat iklan. Kemudian, perusahaan atau organisasi itu dalam mengiklankan produknya itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Karena kita sebagai pihak penjual harus memberikan imbalan dari jasa orang yang mengiklankan produk-produk kita. Nah, kemudian orang tersebut mendapatkan imbalan dari kita karena sudah menawarkan produk-produk kita itu melalui iklan tersebut. Paham ya, Nak ya? Nanti kita akan membicarakan tentang berbagai jenis iklan, baik melalui media cetak, media elektronik maupun digital. 2. Tujuan promosi, artinya kita mempunyai tujuan untuk mengiklankan produk-produk kita tersebut. 1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Menjangkau dan mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitasnya. 3. Membantu meningkatkan angka penjualan serta meningkatkan keuntungan.
4. Membantu mengangkat keuntungan produk dan membedakan produk yang Anda jual dengan produk pesaing. Kemudian yang 5, menciptakan citra suatu produk atau branding di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. 6. Mempengaruhi pendapat konsumen terhadap suatu produk ya. Jadi intinya bahwa tujuan kita membuat promosi atau iklan itu untuk mempengaruhi kepada pihak konsumen atau calon konsumen agar tertarik dan membeli produk-produk kita. Kemudian ini adalah jenis-jenis promosi. Ada 3, yaitu nanti tentang promosi secara langsung, promosi secara online, dan promosi secara offline. Sekarang yang kita bahas tentang promosi secara langsung, yaitu mengenalkan produk dengan bertemu langsung dengan konsumen pada suatu wilayah yang sudah ditentukan. Ini misalnya membagi brosur, kemudian membagikan produk di suatu keramaian atau event, dan memasang spanduk digital di suatu lokasi. Ada keuntungan kalau kita menggunakan promosi secara langsung, yaitu memungkinkan terjangkau dan melakukan interaksi langsung dengan calon konsumen ya. Jadi kita bisa secara langsung berkomunikasi dan tanya jawab terhadap konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen nanti kita akan mengetahuinya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada konsumen. Tetapi promosi secara langsung juga mempunyai kekurangan, yaitu terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau. Artinya, tidak semua konsumen yang kita harapkan itu bisa terjangkau dengan promosi yang secara langsung kita lakukan. B. Promosi melalui media offline, yaitu mempromosikan produk, merek, jasa, atau usaha dikenalkan dengan cara menggunakan media cetak untuk meningkatkan penjualannya ya. Jadi ini menggunakan media tetapi bukan secara internet ya. Misalnya dengan koran atau tabloid atau leaflet atau brosur dan sebagainya. Keuntungannya kalau kita menggunakan promosi melalui media offline adalah kita dapat menjangkau calon konsumen dalam waktu yang lama. Artinya meskipun lama kita bisa menjangkau ya semua konsumen. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Karena untuk menaruh atau mempromosikan barang-barang kita ke koran itu sangat mahal sekali. Jadi dihitungnya per huruf ya, atau per kalimat, dihitung per minggu juga, atau berapa lama kita memasang promosi tersebut ke dalam koran. Tabloid juga begitu ya, majalah-majalah juga begitu. Kemudian apalagi kalau kita mencetak brosur, leaflet ya, itu biayanya sangat besar sekali. Yang C, promosi melalui media online ya. Ini merupakan promosi produk atau merek, jasa atau usaha yang digunakan melalui media digital ya, atau menggunakan internet. Bisa menggunakan media sosial ya, ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada Facebook dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan website ya. Ini juga bisa dengan menggunakan Google ya, mesin pencarian. Kemudian keuntungannya yaitu biaya bisa lebih murah, kemudian pelaksanaannya lebih cepat dan menjangkau seluruh dunia. Jadi nggak cuma Indonesia ya, tapi bisa dunia ini. Kemudian kekurangannya perlu kreativitas secara terus-menerus karena banyak pesaing yang juga melakukan promosi secara online ya. Karena banyak keuntungan itulah, maka banyak juga pesaing yang menggunakan promosi melalui media online. Gitu nak ya. 4. Fungsi promosi. Yang pertama, incoming atau memberikan informasi. Artinya kita memberikan informasi kepada konsumen dan calon konsumen tentang produk-produk kita, baik berupa barang maupun berupa jasa. Kemudian B, persuading itu membujuk. Artinya kita berusaha mempengaruhi permintaan, yaitu menciptakan pembeli bagi keseluruhan produk kita. C, reminding itu mengingatkan. Artinya kita mengingatkan kepada konsumen tentang produk-produk kita. Adding value atau menambah nilai artinya memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka. Inovasi, penyempurnaan kualitas atau mengubah persepsi konsumen. Artinya memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang permintaan-permintaan mereka bahwa kita siap memberikan barang-barang yang mereka butuhkan. Kemudian E, assisting atau mendampingi
upaya-upaya lain dari perusahaan. Artinya, promosi itu merupakan perwakilan dari kita sebagai penjual ya. Maka kita harus mengawasi produk-produk perusahaan dan memberikan nilai yang lebih bagi konsumen. 5. Alat-alat yang digunakan dalam promosi. Jadi kita itu mempergunakan alat apa dalam mempromosikan. A. Ini sampel ya. Jadi kita bisa memberikan contoh-contoh produk-produk kita kepada pembeli. Kemudian B. Memberikan kupon atau voucher. Misalkan memberikan hak potongan kepada yang memegang kupon atau voucher tersebut sehingga menghemat pembelian suatu produk. Bisa juga berupa premi ya, itu barang yang ditawarkan dengan harga yang sangat rendah. Kemudian bisa juga berupa paket harga, misalkan beli 2 dapat 3, beli 1 gratis 1 dan sebagainya ya. Kemudian kalau contoh lagi misalkan beli 1 50.000, beli 2 85.000 begitu. Kemudian tawaran uang kembali, misalkan ini jika terjadi ketidaksesuaian produk dengan harga atau terjadi kerusakan, maka kita bisa memberikan jaminan bahwa jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan, maka kita siap mengembalikan uangnya gitu ya. Kemudian promosi dagang, ini penawaran yang diberikan berupa potongan harga dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika pembelian dilakukan sebelum tanggal 10, maka akan diberikan potongan harga sebesar 25%, misalkan gitu ya. Kemudian bisa juga berupa undian ya. Ini untuk mengumpulkan label yang memuat nama produk atau kemudian diundi dan mendapatkan hadiah. Kemudian kontes ya, ini bentuk promosi dengan mengundang konsumen untuk mengikuti berbagai macam perlombaan. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang materi dalam pemasaran. Ini adalah dasar dari promosi dalam pemasaran ya. Untuk video-video berikutnya silakan kalian ikuti dan perhatikan dengan seksama. Untuk hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk tugasnya, kalian bisa mencatatnya di sini dan silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di classroom. Anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.